Ikan kakap putih Lates carcarifer yang secara internasional dikenal juga dengan nama Asian sea bass dan Barramundi merupakan ikan ekonomis penting karena memiliki potensi pasar yang sangat baik di pasar lokal maupun global. Kebutuhan global ikan kakap diperkirakan baru dapat terpenuhi sekitar 20% yang berasal dari alam dan budidaya, sehingga memiliki potensi pasar yang sangat tinggi dan menjadi salah satu komoditas budidaya unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Secara fisiologi, ikan kakap putih mampu hidup pada rentang salinitas luas yaitu 0 sampai 45 per mil Euryhalin, sehingga dapat dibudidaya secara luas pada perairan tawar, payau, maupun laut. Di samping itu, ikan kakap putih memiliki laju pertumbuhan yang cepat, dapat menerima dengan baik pakan buatan dan relatif tahan terhadap penyakit, menjadikannya ikan unggulan untuk dibudidayakan. Untuk mendukung prioritas pembangunan subsektor perikanan budidaya, khususnya budidaya laut, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, sebagai UPT Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah melakukan penelitian peningkatan produktivitas kakap putih mulai dari induk, pembenihan, pendederan, dan diversifikasi budidaya. Induk kakap putih yang digunakan menjadi induk dapat berasal dari alam atau hasil budidaya. Ikan yang siap dijadikan induk berukuran 2-7 kg dengan umur 2-3 tahun. Jumlah induk untuk pemijahan 30-40 ekor dengan rasio jantan dan betina adalah 1:3 dengan memperhatikan ciri morfologi dan bobot indukan. Pemeliharaan induk kakap putih dilakukan pada bak beton berbentuk bulat dengan diameter 6 meter dan kedalaman 3 meter atau dengan volume 75 hingga 100 meter kubik. Dasar bak berbentuk kerucut yang berfungsi untuk pembuangan di tengah. Bak dilengkapi dengan sistem aerasi dan sirkulasi air dengan pergantian air 200 hingga 300% per hari. Setiap bak pemeliharaan dilengkapi dengan overflow yang terhubung dengan bak kolektor telur. Pada bak kolektor dilengkapi dengan saringan kolektor telur dengan ukuran 600 hingga 700 mikron yang berfungsi untuk menyaring telur dari bak pemeliharaan. Saringan kolektor telur hanya dipasang menjelang dan selama periode pemijahan. Pakan yang diberikan berupa pakan segar ikan lemuru, layang, dan cumi. Pemberian pakan dilakukan 1 kali sehari setiap pagi dengan dosis 5 hingga 10% biomas. Pemberian cumi hanya ketika musim pemijahan dengan perbandingan ikan berbanding cumi 2:1 dan ditambahkan vitamin C dan E. Ikan kakap putih bersifat partial spawning, memijah selama 3 hingga 4 hari setiap periode pemijahan. Pemijahan terjadi pada malam hari mulai pukul 8 hingga 9 malam. Jumlah telur yang dihasilkan adalah sekitar 300.000 hingga 2 juta butir telur setiap pemijahan. Pemanenan telur dilakukan pada bak kolektor telur pada pagi hari. Telur yang berkualitas baik, transparan, bulat sempurna, terapung. Telur dapat diinkubasi atau ditebar di bak pemeliharaan larva. Wadah pemeliharaan untuk pembenihan adalah bak beton dengan volume 4.000 liter. Sebelum dilakukan penebaran, wadah pemeliharaan sudah dipersiapkan dengan mengisi dan sterilisasi air 1 hari sebelum penebaran telur. Pada tebar telur adalah 20 butir per liter atau 80.000 butir per bak pemeliharaan. Hatching rate lebih dari 70%. Telur akan menetas setelah 24 jam setelah pemijahan. Pakan selama pemeliharaan, rotifer yang di-enrichment. Pakan buatan berupa microdiet size 100 mikron sampai 1,5 mm. Lama pemeliharaan larva 22 hingga 25 hari untuk mencapai ukuran 0,8 hingga 1 cm. Feeding regime dan skema pergantian air pemeliharaan larva dapat dilihat pada tabel berikut.
Grading dilakukan untuk menyeragamkan ukuran larva yang dipelihara dalam satu wadah pemeliharaan. Grading dilakukan ketika ukuran ikan dalam satu bak pemeliharaan sudah jelas nampak perbedaan ukurannya. Mulai umur D23, kemudian 1 kali setiap minggu. Masa pemeliharaan 60 hari 6 hingga 10 cm. Selanjutnya, benih dapat dipelihara sampai ukuran konsumsi, baik di bak beton, karamba jaring apung, tambak, maupun secara mina padi. Diversifikasi budidaya kakap putih secara mina padi. Diseminasi teknologi hasil riset Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, salah satunya melalui demonstrasi cara atau hasil melalui percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan. Pelaksana kegiatan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan ini adalah kelompok pembudidaya ikan Mina Tirta Pertiwi yang berlokasi di Dusun Apityeh, Desa Gunung Salak, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan penyuluh perikanan pendamping Imade Budiase SPI MSI. Uji coba budidaya padi salibu dan kakap putih memberikan hasil yang baik terhadap peningkatan produktivitas lahan, baik peningkatan komoditas padi juga kakap putih. Kami dari penyuluh itu berusaha untuk mendampingi kelompok ini dari awal, dari pembentukan kelompok. Jadi mereka membentuk kelompok dari awal. Kemudian proses pendampingannya yaitu baik pendampingan teknologi yang sekarang ini sedang berjalan, ini adalah mina padi dengan ikannya yang awalnya ikan nila, sekarang kita usahakan untuk mina padi dengan kakap. Nah, kebetulan kegiatan dari BBR BLPP di Gondol itu berupa paket percontohan penyuluhan yaitu tentang kakap putih di mina padi. Nah, pendampingan teknologinya itu mulai dari kami mengajak kelompok itu sampai ke Gondol, kita coba gali teknologinya, kemudian sampai proses penebaran, kemudian pendampingan termasuk juga pendampingan akses pasarnya. Nah, kemudian pasar itu kita sudah mendapatkan pasar itu baik itu pasar di rumah makan maupun pasar di kolam pancing. Jadi kolam pemancingan ternyata itu kegiatan pemancingan kakap ini menjadi kegiatan tersendiri. Jadi harganya memang cukup lumayan. Nah, sehingga harapannya dari mina padi ini dari aspek pasarnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian peningkatan kesejahteraan mereka juga bisa dengan baik. Persiapan lahan dan benih. Pengelolaan tanah, saluran irigasi, dan kolam. Kolam mina padi berukuran 10 x 20 meter persegi, kedalaman 0,8 sampai dengan 1 meter, mengelilingi pinggiran sawah 30% dari luas total lahan. Penanaman padi dan penumbuhan pakan alami. Persiapan benih dan penebaran. Benih yang siap ditebar ditransportasikan ke lokasi dengan plastik beroksigen. Penebaran dilakukan pada pagi atau sore hari. Pemberian pakan pelet 2-3% dari berat badan diberikan 2 kali sehari. Pakan alami didapatkan dari benih mujahir, udang renik, kepiting, dan lain-lain. Monitor pertumbuhan dilakukan 1 bulan sekali. Budidaya kakap di mina padi ini sangat memberikan dampak yang menguntungkan bagi kami. Pertama, mina padi mengurangi hama tikus. Yang kedua, dengan adanya mina padi, kami dapat mengurangi penggunaan obat-obatan serta pupuk kimia. Dan kami mendapatkan hasil tambahan dari penjualan ikan kakap yang nilai ekonomisnya lumayan cukup tinggi. Kendala yang kami hadapi karena kami berada di ketinggian itu adalah pada saat musim dingin ikan kami sakit. Untuk mengatasi keadaan tersebut, kami menggunakan aerasi serta pengaliran air. Secara ilmu kami para petani ini sangat kurang. Artinya di saat ikan sakit atau mengalami kendala-kendala lainnya, di sanalah peran Bapak Penyuluh sangat kami perlukan. Semoga kedepannya
balai riset yang ada di Gondol dan bapak-bapak penyuluh tetap bisa membimbing kami dalam berbudidaya ikan sehingga kami bisa meningkatkan penghasilan dan meningkatkan taraf hidup bagi petani. Diversifikasi budidaya padi kakap putih merupakan hasil riset berbasis inovasi dan dapat diaplikasikan sebagai alternatif usaha meningkatkan produktivitas dan efisiensi lahan. Satu lahan menjadi sarana untuk budidaya dua komoditas sekaligus. Kegiatan penyuluhan perikanan diharapkan mampu menjadi salah satu katalisator dalam upaya menggerakkan sumber daya manusia yang handal dan profesional sebagai modal dasar bagi pembangunan kelautan dan perikanan. Penyuluh perikanan, maju terus, pantang mundur.